waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang boleh dikatakan datang jauh-jauh sampai Papua dari Jepang, berlayar kurang lebih 5.500 km. Untuk apa? Untuk berperang dengan Amerika atau apa? Jawabannya bisa dikatakan datang untuk membangun lapangan terbang. Ini lebih tepat. Karena di Papua saja, ya artinya Papua sama sekarang Papua Barat. Jadi di kedua provinsi ini dibuat kurang lebih 200 lapangan terbang dari nol. Antara lain di Jayapura, di samping Jayapura ada Danau Sentani. Ya, tapi disebut Bandar Jayapura itu. Di situ dibuat 4. 3 di Danau Sentani, 1 di pinggir pantai Jayapura. 4. Pindah lagi ke Sarmi, dibuat 2 landasan terbang. Lepas pantai Sarmi ada pulau namanya Wakde, dibuat 1. Ke sana lagi Nabide, dibuat Angkatan Laut Jepang kalau ini. Kemudian di Biak, dibuat 3 yang besar. 1 di antara sekarang masih tetap dipakai sebagai Bandar Frans Kaisepo. Manokwari lagi, yang namanya Rendani, Bandar Rendani. Dari nol dibuat oleh tangan pasukan Jepang. Kemudian kalau ke sini lagi di Sorong, Efmang. Dulu pernah ada lapangan terbang kecil yang dibuat oleh Belanda. Tapi setelah Jepang masuk, perpanjang. Jadilah yang Pangkarang, pesawat tempur yang ya waktu itu sangat bagus. Di situ ada Dansiki dibuat 1 landasan terbang. Di Momi dibuat 2, Waren 1, jadi 4. Dan perlu tambah lagi. Di Pulau Nungho dibuat 4, di Biak dibuat 3, berarti 7 sudah. Di situ saja sekitar Manokwari saja 10. Mengapa begitu banyak? Karena menurut sejarah pasukan Jepang, mereka menetapkan Papua bagian barat itu sekitar Manokwari, Biak, Nungho sebagai medan perang terakhir melawan Amerika gitu. Tapi kenyataannya hampir selesai atau hampir selesai dibangun, sekutu datang, bom habis, Jepang taruh tanah, tutup lagi, bikin bandar, besok datang lagi, dibom lagi, dibuat lubang-lubang. Jadi begitulah. Biak 3 landasan terbang di Biak, Nungho 4, Momi, Waren dan sekitarnya 4. Itu semua tidak dapat digunakan. Nah sekarang kemarin saya ke Momi, landasan terbang tampak nggak sih? Nah, sekarang lumpur-lumpur gitu. Kata orang desa kalau pada musim kemarau, kalau bakar kelihatan bapak gitu. Apalagi di sini pakai beton gitu, dan memang beton itu. Saya mikir, kok membangun bukit artinya landasan terbang begitu bagus lah, kan menurut ukuran waktu itu. Tapi tidak dimanfaatkan, dan mungkin karena tidak dimanfaatkan bagus juga sebetulnya. Nah, di landasan itu banyak lubang. Diameter mungkin ada yang kecil 5 meter, ada yang 10 meter atau lebih. Lubang-lubang di sana-sana. Tampung airnya. Ada warna biru, coklat, macam-macam. Dari situ kita bisa tahu, oh memang pernah ada perang di sini. Ya ini jalan ada tempat-tempat steleng. Menurut sejarah, pasukan Jepang membangun 2 atau 3 Orang pencari besi tua. Oh begitu. Iya. Oh bukan. Nah perasaan terhadap sejarah masa lampau kira-kira perasaannya bagaimana Bapak? Kami ingin untuk Jepang kembali dan membangun iya. desa ini. Iya. Ada bukti sejarah, namun warga di atas lapangan saja tidak tahu
kenyataan sejarah. Begitu. Dan kalau Babo itu memang satu pulau yang tidak bisa dilupakan, saya kira oleh warga Jepang yang pernah bertugas di sana. Karena Babo itu memang merupakan landasan terbang inti di wilayah itu, atau yang paling strategis waktu itu. Di Jayapura, dulu namanya Hollandia, diserang oleh pembom Amerika, Biak jatuh tangan sekutu. Jadi dari Jayapura, dari Wakde, dari Sarmi, dari Biak, dari Nunghor, dari Manokwari, pesawat tempur maupun pembom, semua larinya ke Babo. Nah, Babo begitu syarat. Dan sekutu memang sampai ke Babo dan memang hancurkan semua pesawat yang diparkir. Kalau tidak salah sampai tahun 70-an masih tampak 250-an buah pesawat. Tapi sekarang ya konon terbawa oleh Audi untuk kepentingan museum. Tapi saya belum cek apa memang sudah taruh di museum atau ya gimana itu nasib pesawat di sana. Jenis apa? Itu pesawat Zero yang pesawat tempur yang ternama itu pernah ada di Babo, yang itu pun utuh sekali. Kata teman saya yang pernah ke situ tahun 70-an, dia bilang itu dia pilot, seorang pilot dari warga negara Amerika. Dia bilang, Pak Okawa kalau isi bensin tampak dia bisa terbang sekarang, kayak begitu utuh. Tapi itu pun sekarang tidak ada lagi. Dan kemarin saya lihat hanya satu pecahan, ya itu pun ya dinding, bukan semua badannya. Memang ada itu merek apa nih? Pokoknya yang punya angkatan laut, pembom itu satu buah. Tapi yang lain sudah tidak ada lagi. Apalagi landasan terbang yang dibuat oleh pasukan Jepang sudah di aspal oleh BP yang bergerak di bidang tangguh LNG. Cuma yang menarik adalah para petugas BP, mereka bilang di ujung landasan terbang, di situ di samping landasan terbang, sering mereka dengar bunyi-bunyi yang aneh-aneh sepertinya ada arwah-arwah yang suka berkumpul, tapi mereka tidak tahu pakai bahasa apa begitu. Dan di Babo itu, yang sekarang jadi Bandar Babo itu dan sekitarnya, memang dibuang warga Jepang mati di situ. Itu kenyataan. Dan mungkin kurang lebih 90% tidak dibawa pulang, tidak sempat pulang ke tanah air juga. Satu lagi yang cerita mungkin menarik adalah warga Babo sekarang, pengusaha hotel, dia bilang bahwa baru-baru ini saja di SMP negeri ada anak-anak perempuan tiba-tiba pingsan langsung semua teriak-teriak pakai bahasa bukan Tionghoa, bukan bahasa Indonesia, tapi mirip bahasa Jepang begitu. Benar. Ya, benar artinya kata dia. Dan kejadian semacam ini sering terjadi. Ini nyata. Jadi dia mengira mungkin arwah-arwah yang ada di Pulau Babo itu, artinya tentara Jepang, debat mulutnya si siswi itu mungkin mau menyampaikan sesuatu, entah apa gitu. もうバボもですね、もちろん僕は当時のことは分かりませんが、もういっぱい家ができていまして、四輪車、つまり乗用車が通れるアスファルトの道も